Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore kali ini kita kembali bertemu menyapa pemirsa Sobat Darunaja 2 dalam tajuk dan tema yang sama, yaitu podcast Ramadan dengan Darunaja 2. Kali ini kita ditemani dengan sosok yang familiar menurut saya. Tadi sudah ngobrol-ngobrol di balik layar, sudah kode nih dengan saya, Mas Imdad jangan terlalu serius, santai biar sambil ngopi aja. Ternyata ada kopinya ini. Nah, kita ditemani dengan narasumber kita. Beliau adalah salah satu masyayikh Dewan Pengasuh di Pondok Pesantren An-Nur 2 Gunung Lawang, Gus. Dan sekaligus di sini beliau wali murid dan juga ketua komite SMP Darunaja. Dengan beliau yaitu Gus Didik Nur Ahsani MPD. Biasanya saya beliau, gimana Gus? Sehat nggih? Alhamdulillah. Bisa datang jauh-jauh dari Hulu Lawang ini menyempatkan diri untuk menyapa pemirsa Sobat Darunaja 2 untuk menemani buka puasa kali ini. Nah, temanya menarik nih Gus. Ngomong-ngomong, ini wonten tema sing apik, dinamika nafsu dalam berpuasa. Nah, nanti kita ingin mendapatkan insight lebih dari Gus Didi, apa saja sih yang awalnya kira-kira Gus nih, puasa ini macam-macam, cobaannya macam-macam, ujiannya juga macam-macam. Kira-kira pandangan Gusti sendiri, kira-kira apa pantangan-pantangan yang perlu kita hadapi dalam puasa? Silakan Gus. Terima kasih Dokter Semdat. Harus seperti itu. Malah menyebut juga. Soalnya dokter itu ditempuh tidak mudah. Pak. Tidak mudah. Jadi harus ada penghargaan akademis. Kecuali saya. Jadi alhamdulillah, terima kasih pada Pak Imdad, juga seluruh tim podcast Darunaja 2. Okay. Hari ini saya sudah diberi kesempatan untuk sekedar urun rembuk. Mungkin bahasa kita campuran saja nanti. Nggih, campuran mawon. Saya biasa ngomongnya pakai Jawa, Pak. Pakai Jawa. Lebih santai aja. Walaupun keseharian saya di sekolah, cuma kadang kulino ngomong Jawa. Nah, jadi dicampur-campur saja. Jadi sesuai dengan petunjuk yang saya terima kemarin, ya dengan hari ini kita podcast ngomong-ngomong ya. Iya. Salah dinamika nafsu dalam berpuasa. Kenapa di sini ada kata dinamika? Mohon maaf saya malah jelaskan walaupun itu materi ini dari jenengan. Nggih, benar itu. Dinamika ini saya maknai bahwa dinamika itu adalah pergerakan atau perkembangan menyesuaikan situasi tertentu. Secara aktual berbasis dari kata dinamis. Dinamis itu artinya gampang nyesuai, gampang golek konco. Jadi artinya begitu kita kaitkan dengan puasa yang kita alami, dinamika apa di situ ya, tidak lain adalah dinamika nafsu yang pada dasarnya harus kita kendalikan melalui puasa Ramadan yang kita jalani sekarang. Saya mengutip dari Quran ya, surat Shad, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah innal ladzina yadilluna an sabilillah hum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Jadi pokok dari ayat niki adalah
wala tattabi'il hawa. Ya nafsu niku wau ya kuncinya. nafsu yang dinamis niku. Jadi artinya perjalanan hidup kita ini sebenarnya tidak ada lain adalah perang melawan hawa Nafsu. Bahkan Kanjeng Nabi sendiri saat dalam suatu hadis beliau ditanya, ya Nabi, ya Rasulullah, jihad apa yang paling berat yang harus kita alami? Beliau menjawab adalah jihad melawan Hawa nafsu. Maka sahabat yang satu bertanya adalah beliau-beliau yang telah berperang dari perang Uhud kalau nggak salah. Terus perangnya abad, bahkan taruhannya nyawa. Okay. Ternyata ada perang lagi yang lebih berat sesuai petunjuk Nabi, yaitu adalah perang melawan Hawa nafsu. Perang Badar, perang Uhud, selesai perang selesai. Resikonya mati ngono tok. Okay. Tapi mati dalam rangka jihad fisabilillah, jaminannya suara. Jadi kita umat beliau yang tidak mungkin lagi mengalami perang formal seperti beliau, layaknya Kanjeng Nabi zaman dulu. Ternyata juga ada momen PR, bahkan perang ini harus kita hadapi sampai nyawa kita ini lepas. Cukup lama berarti Gus ya. Wah, perang nafsu ini. Sampai patokan itu bertanda-tanda nama. Nah, itu karena dinamisnya nafsu yang kita. Nafsu di sini kan tidak bisa kita hilangkan. Qudratullah. Kita diberi nafsu memang kehendak Gusti. Okay. Bahkan hakikatnya hidup kita ini adalah perang melawan hawa nafsu itu sendiri. Kalau konsep Jawa nggih, konsep Jawa yang saya terima dari Mbah Mbah. Nafsu itu hanya bisa dikalahkan dengan poso nek Jawa nggih. Oh, kalau orang-orang Jawa dulu poso, ngepos neroso. Ngepos Okay. nero. Jadi artinya kita mengendalikan nafsu itu dengan puasa. Nafsu kata lainnya adalah syahwat. Syahwat itu muncul jika ada energi dari tubuh kita. Malah ipane metu nih, Pak. Okay. Karena ada energi dari tubuh kita. Sehingga nafsu tadi terangsang untuk merajalela. Dari energi itu, Gus. Dari energi tadi. Terangsang akhirnya nafsu tadi mulai demo, ya. Pengen ngene, pengen ngono dan seterusnya. Makanya pendahulu kita ngongkon poso tadi. Konsep Quran kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus, ya dikongkon sama, dikongkon poso. Biar dinamisnya ini bisa kita kendali. Terus untuk sebagai peran orang tua nih Gus saat ini, panjenengan yang mungkin sudah punya anak, ada tuber dan lain sebagainya, kira-kira apa sih Gus pantangan ketika panjenengan untuk mengendalikan nafsu yang mana jenengan tularkan ke anak-anak supaya parentingnya itu ada pada anak-anak itu pada kuat. Sama Pak hakikatnya. Dulu saya itu gagal mondok, pernah gagal mondok ya. Pernah gagal mondok saya. Setelah lulus dari MI dulu saya SD saat itu di Madiun Gus nih asalnya. Saat itu pondok yang paling terkenal di sana Gontor satu-satu. Gontor yang paling terkenal. Kemudian orang tua mengarahkan ke sana. Oleh rong minggu Pak disambangi malah ketut mulih. Kali minggu mawon langsung disambangi. Ketut mulih. Kemudian saya masih ingat sampai hari ini. Sampai hari sama. Ada Mbah Yai. Mbah Yai ngapunten kula dereng saged kerasan mon. Nyuwun kula njenengan ijazah. Donga sing saged kula lakoni gawe cekelane urip kula tak lawan. Malah sampai saatnya masih eling kula niku. Kula gak iso maca kitab gak apa-apa, yang penting kula iso wirid. Iku nggih. Niku sampai sakniki
gak lali kulo pamit teng Mbah Yai. Akhirnya dijasahi sama beliau. Maca iki le. Ojo lali poso. Poso Gus nggih. Poso tetep poso. Itu yang disampaikan oleh guru Betul nggih. nggih. Sampai hari ini. Poso apa? Puasa yang beliau ajarkan ke saya saat itu nggih, mulai sampai akhir. Niku pertama poso weton karena kita memang basic Jawa. weton. Nomor loro poso Senin. Poso weton kon wis ping 7 diselamatkan. Jadi selama wirid itu dari beliau saya belajar puasa. Dan itu yang kemudian saya ajarkan ke anak-anak saya termasuk si Zubair. Kemarin Jumat pas Jumat Ustadz lagi. Kumaidi, bukan Ustadz Kumaidi jadi khotib di sini. Oh nggih. Jumat apa ya? Pai nggak punya lain. Iya. Jumat yang lalu. Pokoknya bukan Jumat lagi. Pokoknya bukan Oke. Jumat lagi. Beliau khotib, kemudian turun khotib nemui Zubair. Kemudian dikasih telepon kan ngebel ke saya. Tak tanya saat itu. Le sudah makan siang kan? Loh ya enggak toh Bi. Loh apa kok makan siang? Kan sama Bi suruh puasa. Puasa apa dino Jumat? Saya sendiri lupa Pak. Abahnya nyuruh lupa. Puasa weton Bi. Sebab itu pas hari lahirnya kan hari Sabtu Hari Legi. Sabtu Legi. Berarti saat itu Jumat Kliwon. Nggih. Jumat Kliwon. Ustadz Kumaidi jadi khotib kemudian. Jadi akhirnya itulah yang saya ajarkan ke anak-anak. Anak-anak. Termasuk ke Aman. Mas Aman, Ya, nggih. zaman dulu masih mondok diatur. Mulai SMP saya usahakan kan. Sampai sekarang Gus ya, tetap Sampai hari ini saya masih puasa. Jadi ini pemirsa Sobat Darun Najah 2, kita dapat pencerahan ya bahwasanya Gus Didik memberikan pelajaran yang berharga dari guru-gurunya, guru-guru kita. Bagaimana menekang hawa nafsu. Ya, di mana dinamika hawa nafsu itu selalu berkembang. Kondisinya juga berbeda-beda Gus G, dari zaman ke zaman mesti pantangannya ada saja. Sehingga guru-guru senantiasa tadi sudah diijazah katanya bagaimana kita menekang hawa nafsu dengan berpuasa. Lah, zaman saat ini Gus ya, terus terang nih. Pantangan maem iku wis kuat koyo iku. Kalau makan minum wis jangan tanya, insya Allah kuat. Kira-kira Gus G, zaman seusia kami lah Gus, seusia kami yang masih mungkin proses bertahap ini, kira-kira pantangan apa yang sering terjadi pada kami dalam kekangan hawa nafsu itu? Apalagi saya di sekolah ini Gus, kok kebetulan guru-gurunya ini muda-muda semua ini seperti itu. Nah, mungkin Gus Didik punya pandangan sendiri. Kalangan-kalangan muda ini kebanyakan biasanya rintangannya seperti itu. Meskipun Gus, Gini Pak, pada dasarnya hakikat yang tua dan muda atau setengah muda itu sebenarnya sama saja. Sama saja, tidak jauh beda. Jadi konsepnya ternyata puasa itu bukan cuma konsep beliau-beliau yang hidup zaman lampau. Sampai sekarang pun, bahkan nanti sampai akhir zaman, puasa ini menjadi kunci dalam kita mengendalikan dinamika nafsu kita masing-masing. Poso ku paling ngampuh. Makanya saya kadang beberapa teman atau tamu yang sharing ke saya ngomong-ngomong permasalahan hidup di rumah tangga, pekerjaan, toko dan seterusnya, segala macam Gus ya, segala macam. intinya ya. Ternyata puasa ini barokahnya bisa untuk menyelesaikan problematika hidup. Oh, sampai
Saya yakin sampai akhir hayat kita semua. Bahkan mungkin yang jomblo ya mungkin Yang jomblo bisa Gus ya. poso. Jomblo ini Saya zaman dulu ya rada iseng, Pak. malah Rada iseng cerita tuh ya ini. pernah juga kan. Karena saat zaman biyen ke Mbah Yai itu nggak mungkin cuma kita mainnya satu wirid kan. Oke. Ada wirid yang lain, diantaranya adalah wirid mahabbah. Mirip mahabbah ini. Wirid mahabbah, Pak. Nanti di luar forum kayaknya Zaman- saya minta ini. Bahkan zaman biyen tuh sempat saya iseng ya, karena kenapa butuh iseng? Karena ilmu itu kalau nggak dicoba, yakinnya nggak ada. Yakin Seperti halnya ceritanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, po bener besok itu menungso wis mati kan yang sampean urip ya temenan. Ya, cerita itu kan ada. Loh yo iya, masa ora? Nek kowe apa gak percaya? Ya percaya Gusti. Tapi kalau butuh ben yakin. Ya wis golek manuk kon motong-motong ya. Dimutilasi, kemudian di 4 gunung, burung tadi dicampur aduk daging. Bagi ke 4 gunung, terus celukun begitu tepuk. Atas izin Allah, burung tadi menyatu balik mana urip balik ke Nabi Ibrahim. jadi ilmu itu memang kudu dicoba. Ini jomblo-jomblo nek kurang yakin, yuk nek ngeser bocah dipasang. Di puasa nih ya ini. Aku biar nek ngeser bocah Pak, ndak kena guru meneh aku sampai seperti itu saya konsep. Tapi Berarti ilmu bunyai kurang masus mandi. ya Gus. Buatan bunyai masus nih. Bukan mulai masuk. Bahkan sampai detik ini saya di sini, saya yakin secara pribadi ini berkah dari puasa yang rutin saya pelajari, saya jalan. Oke. Jadi begitu dijazai Mbah Yai itu mulai SMP bertahan sih puasa Senin Kamis sampai begitu lulus SMP balik nih rong iso mondok pamit nang Mbah Yai. Mbah saya dari sakit mondok nyuwun ijazah SMA puasa Senin Kamis terus sampai kuliah. Kuliah tambah ekstrim lah ya. Kuliah lebih ekstrim. Kuliahnya padahal ini sepertinya kampus besar ini Gus. Ya, Besar. UNER ini udah main-main. Masa kuliah sampai mulai masuk sampai lulus saya masih puasa. Bahkan bekerja masih puasa. Jadi yang membawa saya kemudian sowan Romo Yai Bat, kemudian Kol Yai Bat. Secara pribadi saya meyakini itu adalah berkah dari puasa. Dan banyak orang-orang hebat di negeri kita ini. Kalau kita memang bisa berwawancara dengan beliau, ternyata beliau memang melakukan ritual-ritual riyadhah ya Gus. sehingga akhirnya karo Gusti Allah percaya mempunyai derajat. Jadi puasa itu istilahnya bisa insya Allah banyak nyelesainnya Pemecah solusi itu masalah sampai gitu. Akhirat. akhirat. Begitu Sobat Darun Najah 2 ya. Jadi kita dapat insight lagi nih dari Gus Didi bahwa permasalahan sama ya, lintas umur itu tidak jadi masalah. Namun ternyata Gus Didi meyakini bahwa berdasarkan pengalaman beliau dan juga teman-teman beliau bahwasanya solving problem, pemecah masalah dari berbagai kesulitan kehidupan dunia akhirat itu adalah salah satunya adalah puasa ya Gus ya. Oke. Dengan puasa inilah ya yang mungkin nih guru-guru yang belum punya jodoh ini kebanyakan muda-muda ini guru-guru saya. Nah ini kata Gus Didi poso ya. Poso. Silakan ke rumah monggo. Ini sudah diaturi ini ke An-Nur ini, silakan ke rumah minta ijazah dari beliau. Oke, untuk terakhir Gus ya, apa itu dari penjelasan panjenengan terkait bagaimana menyambungkan dauh-dauh orang lama Jawa dan juga ternyata sinkron dengan dauh-dauhnya guru-guru kita, Nabi dan juga bagaimana kita nantinya di akhir ini mendapatkan
predikat yang memang benar menang gitu loh, dari kemenangan. Jadi dari hawa nafsu kita juga dilatih di Ramadan ini, dan juga selanjutnya kita bisa terbiasa dengan apa yang closing statement lah Gus. Saya ini secara pribadi Pak, secara pribadi terkontrolnya ucapan, gerakan, bahkan ibadah kita. Misalnya dalam sholat itu ada istilah khusyuk di sana. Kita harus bisa mencapai menemukan golek coro untuk menemukan itu. Salah satu cara yang saya dalami ya, saya dalami secara pribadi. Wongku benda di wong apa, itu harus bisa mempraktekkan satu teori namanya ihsan. Puasa pun harus disertai dengan tidak cuma ikhlas saja, harus ada ihsan itu apa sih? Ihsan itu adalah saat kita beribadah, bertingkah laku seolah-olah melihat Allah. Setidaknya harus yakin bahwa Allah ini melihat Kita. Pertanyaannya, piye caranya kan? Cara ini yang saya olah sekian tahun. Akhirnya saya menemukan satu terobosan pribadi ya. Pribadi Gus. Orang lain mungkin menemukan cara lain, memang sangat mungkin sekali, karena disitulah adanya khasanah ilmu Gusti Allah itu pasti. Salah satu caranya begini, ya apa sih Gusti Allah dulu awalnya? Kita menggunakan materi formal saja, bisa kita lihat. Saya contohkan di sini, bukan rekayasa nih Pak. Saya sama lihat jendela Pak. Jendela yang sebelah kanan kita. Pak, perlu saya ke sana? Oh, tidak usah Gus, langsung analogi ya? Sudah bisa. Saya analogikan ya. Sama dia jendela, kayu jendela nih. Yang sana Pak, lam ha. Walaupun tidak ada alif secara jelas, di situ ada lafaz Allah. Berarti Gusti Allah itu melihat saya dimanapun kita berada. Kalau kita sudah merasa diawasi Gusti Allah dimanapun keberadaan kita, harap bergerak hal-hal yang aneh-aneh, yang macam-macam, yang keluar dari syariat, insya Allah sudah ada rem yang pakem. Jadi harus bisa ihsan tadi ya Gus. Ihsan termasuk kuncinya pengendalian diri, termasuk dalam menjalankan puasa ya Gus. Betul. Dinamika nafsu kita bisa terbantu lebih dinamis, lebih similar, sesuai dengan kaidah-kaidah, harus ditambah dengan ihsan. Sholat pun kita akan khusyuk, nek rumoso Gusti Allah kenyawang awan. Puasa pun akan khusyuk. Kalau merasa diperhatikan Gusti Allah. Jadi dimanapun kita berada, di sini pun tidak kita konsep. Ada daun jendela yang ada lafaz. Itu bagi saya sudah menjadi rem bagi saya. Oh, Gusti Allah ngawasi aku nang. Mekaten, Pak. Jadi begitu ya, Sobat Darun Najah 2. Ternyata closing statement dari Gus Didi tadi adalah bagaimana salah satu faktor kunci dalam pengendalian puasa tadi dari hawa nafsu, dinamika nafsu itu adalah ihsan. Bagaimana beliau praktekkan, bagaimana kita bisa menyadari ya Gus ya, menyadari betul, bahwa Gusti Allah itu melihat kita pergerakan dimanapun, termasuk dalam puasa, dimana kita sudah tahu ya Gus bahwa kalau kita ingin menjadi tingkatan yang tertentu atau mungkin yang paling atas, berarti ya ihsannya semakin kuat ya Gus. Betul. Kuat. Mungkin itu Gus Didi ya yang bisa kita sharing dengan teman-teman Sobat Darun Najah 2. Terima kasih banyak Gus Didi atas tarawihnya, mudah-mudahan sehat selalu, keluarga besar di situ, An-Nur 2. Dan saya sebagai moderator, mandu acara dalam podcast Ramadan Darun Najah 2 ini, saya Iqbal Robani,
minta maaf dan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Kita ketemu lagi di waktu menjelang buka puasa di besok-besok kemudian hari. Terima kasih Gus Didi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.